Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ini yang hadir baru Mbak Nastri saja ya, karena pukulnya sudah menunjukkan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:06. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja, nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan lancar. Baik, berdoa saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu malam ini, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, seperti biasa saya mau mengulang sebentar apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin kita belajar mengenai membaca puisi ya, dan sudah dipraktekkan sama Mbak Lastri. Jadi dalam membaca puisi kemarin ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ada 6 hal yang tertulis kemarin. Yang pertama itu menghayati puisi ya, yang dibacakan. Kemudian yang kedua, ekspresinya harus ditunjukkan, baik mimik maupun pemahaman isi puisi. Lalu yang ketiga, pemahaman dalam pembacaan puisi. Yang keempat, pemenggalan kata secara tepat. Lalu yang kelima, pelafalan atau pengucapan. Yang keenam, intonasinya. Jadi harus jelas ya, ada naik, turun, datar ya. Itu yang kemarin kita pelajari, membaca puisi. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang keenam, yaitu peristiwa ya. Bab 6 ini, tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari bab 6 ini diharapkan teman-teman bisa memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang didengar disertai alasan yang logis ya. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman mengomentari persoalan aktual disertai alasan yang mendukung dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Ini peta konsepnya. Nah, dalam mempelajari informasi ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, menanggapi peristiwa. Menanggapi peristiwa ini juga akan kita bagi dua. Yang pertama, mengemukakan alasan. Lalu yang kedua, memberi tanggapan secara lisan. Lalu untuk yang kedua, mengomentari suatu persoalan. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu menanggapi peristiwa. Menanggapi peristiwa. Nanti akan saya bacakan. Saya harap di sini seperti biasa teman-teman mendengarkan dengan seksama, dengan cermat ya. Nanti saya akan minta pendapat teman-teman untuk memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai apa yang saya bacakan. Terus seperti biasa nanti saya juga akan memberi latihan mengenai apa yang sudah saya baca. Jadi saya harap teman-teman mendengarkan dengan saksama, dengan cermat, supaya nanti bisa menjawab. Tapi yang utama saya harap teman-teman bisa menanggapi peristiwa yang akan saya bacakan. Jadi tolong didengarkan ya. Baik, saya akan bacakan sebuah cerita, yaitu televisi mati pada jam belajar. Akhir Agustus diberitakan bahwa pemerintah Kota Solo mewajibkan setiap rumah yang memiliki
anak usia sekolah mematikan TV pada jam belajar atau pada pukul 18.30 sampai dengan 20.30. Tujuannya agar TV tidak mengganggu anak yang belajar. Dikutip dari Koran Tempo tanggal 29 Agustus 2007. Untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah menerjunkan tim yang memonitor tiap rumah. Rumah-rumah warga didatangi setiap jam belajar. Kebijakan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kebijakan ini sudah dicanangkan sejak 4 tahun lalu. Namun, pemantauannya baru dilaksanakan. Jika tim pemantau menemukan pesawat TV menyala, warga diingatkan untuk mematikan TV-nya. Peraturan ini tidak hanya berlaku pada rumah tangga biasa, tetapi juga berlaku di tempat umum. Ada 5 tim yang bertugas, masing-masing memantau 5 kelurahan setiap malam. Dari tiap kelurahan akan dipilih rumah-rumah secara acak. Larangan ini lahir dalam konteks untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak untuk belajar, sehingga prestasi sekolahnya meningkat. Karena itulah larangan ini pun ada liburnya, yakni pada Sabtu malam. Lanjut. Tujuannya adalah agar anak belajar tanpa gangguan. Maka selain mengharuskan mematikan pesawat TV, pemerintah pun meminta anak usia sekolah tidak keluar dari rumah pada jam belajar tersebut. Walaupun tujuan dari kebijakan ini adalah agar anak menggunakan waktu belajarnya dengan baik, ada manfaat besar sekali yang menempel pada kebijakan ini, yakni anak bisa lumayan terkurangi waktunya untuk terkontaminasi acara TV. Waktu yang disebut jam belajar itu adalah saat prime time, yaitu jam utama tayang TV. Prime time adalah saat TV menampilkan acara yang digemari penonton. TV pun paling banyak ditonton pada jam-jam tersebut, karena saat itu banyak orang sudah selesai beraktivitas dan ingin beristirahat di rumah. Banyak orang menjadikan TV sebagai sahabat dikala istirahat. Pada saat prime time, umumnya TV menampilkan sinetron. Ini adalah jenis acara yang disebut memiliki rating tertinggi, artinya paling banyak ditonton orang. Tayangan-tayangan ini tidak berisi muatan yang sehat, karena berisi percintaan remaja yang cukup berlebihan. Dan sinetron anak berisi kata-kata kasar dan muatan gaib. Banyak keluarga yang menghidupkan pesawat TV pada saat prime time dengan berbagai alasan. Misalnya, rumah sepi kalau tak ada yang bunyi TV. Ada sinetron bagus yang mau ditonton sang kakak atau ibu. Ada sinetron anak dan sebagainya. Akibatnya tentu saja banyak anak yang ikut menonton TV. Dengan menonton pada saat prime time, ditambah dengan menonton pada pagi hari sebelum sekolah atau siang dan sore hari sesudah pulang sekolah, anak potensial untuk menonton TV lebih dari 2 jam sehari. Data akhir menunjukkan bahwa anak-anak kita menonton rata-rata 5 jam sehari. Padahal waktu maksimal yang diizinkan para ahli bagi anak menonton TV hanya 2 jam sehari. Dengan demikian, kebijakan puasa TV selama prime time seperti yang dilaksanakan di Solo adalah kebijakan yang berdampak sangat positif bagi anak. Mau tidak mau, anak menjadi tidak menonton TV, dan ini bagus mengingat tayangan TV banyak yang tidak sehat bagi anak.
Jika jam-jam ini tidak digunakan untuk belajar, misalnya anak tidak ada PR atau ulangan, atau sudah belajar pada jam lain, pesawat TV yang mati membuat keluarga dapat beralih ke kegiatan lain yang positif. Misalnya, anak-anak bermain atau keluarga membaca atau mengobrol. Ini aktivitas yang biasanya tak banyak dilakukan karena terganggu TV. Dalam kondisi demikian, adanya peraturan pemerintah setempat ini menjadi sangat membantu. Kabar yang menggembirakan, Solo tidaklah sendirian sebagai daerah yang punya aturan semacam ini. Kebijakan semacam ini telah berjalan di Kaliurang, Yogyakarta. Teman saya memberitahukan bahwa ada 2 desa di wilayah ini yang telah bertahun-tahun menerapkan peraturan TV mati pukul 6 sampai dengan 8 malam. Pada waktu itu, para orang dewasa keluar rumah saling mengobrol atau mendengarkan radio, sementara anak-anak belajar. Warga desa justru malu untuk menyalakan TV pada jam tersebut. Kegiatan membatasi menonton TV ini juga saya dengar berlangsung di sejumlah daerah, seperti Ambon, NTB, dan Makassar. Setahu saya, kegiatan ini diprakarsai oleh LSM atau warga. Sebagian ada yang didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia, daerah setempat. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong masyarakat agar menggunakan pesawat TV dengan bijak. Kegiatan di Solo, Kaliurang, dan daerah lainnya dapat menjadikan inspirasi bagi kita untuk melakukan kegiatan yang sama. Kita bisa melakukan pada keluarga sendiri dan syukur-syukur meluas ke lingkungan yang lebih luas. Bentuknya bisa atas inisiatif warga atau pemerintah turun tangan. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana untuk terciptanya wajah Indonesia yang makin baik di masa depan, karena dengan mematikan pesawat TV, anak tidak teracuni tayangan buruk, sekaligus ia punya kesempatan belajar lebih banyak. Sumber UMI, edisi 6 Oktober 2007. Ya, itu tadi sebuah bacaan ya, cerita mengenai televisi mati pada jam pelajaran. Nah, apa tanggapan teman-teman mengenai tadi bacaan yang sudah saya bacakan? Apa tanggapan teman-teman terhadap TV mati pada jam pelajaran? Coba berikan tanggapan, masing-masing menuliskan apa tanggapan dari teman-teman dengan adanya berita tadi, apa cerita tadi, bahwa di Solo mewajibkan setiap rumah untuk mematikan TV pada saat jam pelajaran. Coba tanggapi, tuliskan tanggapan teman-teman mengenai cerita yang saya baca tadi. Gimana tanggapannya? Apakah bagus karena apa? Berikan alasannya juga. Yuk, siapa? Ya, Mbak Lasri. Alasannya kenapa kok bagus? Bagus ada larangan seperti itu karena apa? Oh, ini Mbak Isyah nih, alasannya memberi anak-anak waktu belajar. Ya, boleh kalau menurut Mbak Las. Ya bagus tuh ngaji. Dengan adanya larangan menonton TV pada jam pelajaran ya, kita bisa belajar, ngobrol dengan orang tua, ngaji,
untuk Mbak Lastri ya. Kalau terlalu banyak nonton TV bisa nggak konsen anak-anak belajar ya, betul. Gus, ini Mbak Elda mana ini tanggapannya? Gimana kalau menurut Mbak Elda ini? Tanggapannya cukup variatif, alasannya juga bagus. Ya, bagus. Karena biar tidak terlalu banyak nonton TV, karena kalau terlalu banyak kadang malas belajar ya, betul. Kalau sudah nonton bikin males ya. Jangankan belajar ya, mau ngapa-ngapain kalau udah asik nonton TV ya udah. Sama Mbak Lastri, saya juga nggak suka nonton TV ya. Kalau nonton TV yang saya tonton hanya berita, karena memang tayangan, terutama kalau di Indonesia ya, tayangan TV sudah kurang, nggak ada yang mutu. Kalau menurut saya tidak ada yang bermutu bayangin. Saya juga nggak boleh nonton TV. Ya, baik ya, tadi sudah menanggapi dan tanggapannya cukup variatif, masuk akal, alasannya pun juga tepat. Jadi saya rasa teman-teman sudah bisa ya untuk menanggapi peristiwa. Seperti biasa, saya coba latihan ya. Kalau teman-teman tadi mendengarkan, saya minta mendengarkan dengan baik dan cermat. Ya, seperti biasa. Yang berhubungan dengan bacaan yang saya baca tadi. Nih, yang nomor 1 ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Ya, A sampai dengan C nih. Saya beri waktu 10 menit ya, seperti biasa ya, untuk melatih apakah teman-teman juga mendengarkan dengan baik. Biasa 10 menit, jadi sampai dengan pukul 7.34 ya. 7.34 kita sampai C ini C. Ini A sampai C, 10 nomor ini ya, sampai C. Sampai CH nggak ada Mbak Lastri, cuma sampai C di sini. Terlihat tidak tulisannya? Terlihat ya tulisannya ya? Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit.
Oke, waktunya habis. Mari kita bahas bersama-sama. Kita bahas, nanti teman-teman menandai jawabannya sendiri ya. Kalau salah ditandai sendiri. Baik, yang pertama, pemerintah kota mana saja yang melarang warganya menyalakan televisi pada jam belajar? Tadi pada bacaan tertulis yaitu Solo, Ambon, NTB, dan Makassar. Lalu yang B, pada jam berapa pesawat televisi harus dimatikan? Untuk pemerintah kota Solo diterapkannya jam 18.30 sampai dengan jam 20.30, sedangkan untuk di daerah lain pada pukul 6 sampai dengan 8 malam. Lalu yang C, apa tujuan larangan menyalakan pesawat televisi pada jam belajar? Tujuannya adalah agar anak belajar tanpa gangguan. Ya. Lalu yang D, jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah prime time. Prime time adalah jam utama tayang TV. Ya, jam utama tayang TV. Punyanya Mbak Lastri itu waktu istirahat. Lebih tepatnya itu bisa, tapi ya lebih tepatnya itu adalah jam tayang televisi. Sedangkan Mbak Elda belum dijawab ya. Mbak Aisyah juga belum dijawab. Yang benar-benar mengerjakan hanya Mbak Lastri ini sekarang. Saya bilangnya sampai J, bukan C. J. Ya, enggak apa-apa. Mungkin miskomunikasi aja ya. J. Ya, C sama J hampir sama ya pengucapannya ya. Sampai dengan J, jaja. Ya, enggak apa-apa, baik kita bahas lagi. Kapan acara televisi banyak ditonton oleh masyarakat? Pada saat jam prime time. Ya. Pada saat jam prime time. Jawabannya Mbak Lastri Sabtu malam. Masih belum tepat ya. Yang tepat adalah pada saat prime time. Lalu yang F, film apa yang paling disukai anak-anak? Biasanya sinetron anak, kartun ya biasanya. Lalu yang G, film apa yang paling disukai anak-anak remaja? Biasanya sinetron tentang remaja, kalau tidak ya percintaan. 4 ya jawabannya Mbak Lasri. Lalu yang H, menurut pendapat para ahli, berapa lama idealnya anak menonton televisi? 2 jam per hari. 2 jam per hari. Oh, kalau Mbak Elda suka nonton Ganteng-Ganteng Serigala ya, silahkan saja, tapi diambil yang contoh baiknya saja ya, karena menurut saya tuh filmnya nggak masuk akal sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya. Lalu yang I, adakah peraturan di rumahmu yang mengatur tentang menyalakan televisi? Kalau untuk jawabannya Mbak Lasri ada, supaya tidak mengganggu jam belajar ya, mungkin maksudnya ya. Lalu yang J, setujukah kamu dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Solo? Jawaban dari Mbak Lasri setuju. Ya, bagus, ini yang mengerjakan hanya Mbak Lasri, karena yang lainnya ternyata kurang jelas mungkin ya, karena pengucapan C dan J hampir sama. Mungkin sebaiknya kita pakai angka saja 1 sampai 10 gitu ya. Karena kalau huruf
B dan D juga kadang suka salah dengar gitu ya. Iya, mungkin pada ngantuk. Saya juga jujur aja ini ngantuk sekali. Karena semalam hanya tidur berapa jam ya? 3 jam kalau tidak salah saya. Sampai sekarang belum tidur. Ya nggak apa-apa ya. Dibuat santai aja kita belajarnya kali ini, nggak apa-apa. Tapi tetap memperhatikan. Ya kalau gitu habis ini kita, kalau sudah selesai nanti kita tidur berjamaah di rumahnya masing-masing nanti. Oke lanjut ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya ini ada satu ini yang kelompok 6 tugas 61 ini. Coba teman-teman lihat pada kolom-kolom ini. 1. Anak melihat televisi sampai larut malam. 2. Anak mengantuk saat menerima pelajaran. 3. Saat tes tidak dapat mengerjakan soal. 4. Anak itu nilainya jelek, tidak naik kelas. Nah, tanggapan dari teman-teman gimana? Coba ditanggapin. Semua tuliskan tanggapannya mengenai apa yang tertulis pada kolom itu. Yang pertama, anak melihat televisi sampai larut malam, lalu anak mengantuk saat menerima pelajaran. 3. Saat tes tidak dapat mengerjakan soal. Yang 4, anak itu nilainya jelek, tidak naik kelas. Tolong teman-teman beri tanggapan. Kita mencoba menanggapi lagi ya suatu permasalahan ini. Kita kan tadi menanggapi suatu permasalahan atau menanggapi suatu peristiwa. Nah, kalau menurut teman-teman apa tanggapannya? Coba tuliskan. Ya, tanggapannya Mbak Rasi gimana dengan apa yang tertuliskan di situ? Tanggapannya bagaimana? Misalnya kalau seperti itu ya berarti orang tuanya harus membuat aturan seperti ini. Atau mungkin tanggapan dari teman-teman, misalnya karena seperti itu ya anak itu harus merubah pola belajarnya, terus tidak sering nonton TV seperti itu misalnya. Ya seperti Mbak Aisyah ini, tanggapannya anak-anak hanya boleh lihat TV 2 jam per hari dengan tidur cepat. Ya bisa, jadi tidak boleh lebih dari 2 jam nonton TV-nya. Ya itu pun kalau bisa sebaiknya pas sore, karena malam untuk belajar. Setelah belajar langsung tidur. Mending gak punya TV, karena gak ada yang, menurut saya sekarang tontonan TV gak ada yang menarik ya. Gak ada yang menarik. Mungkin kalau saya aja kalau nonton TV itu aja hanya lihat berita, nonton berita untuk mengetahui perkembangan atau permasalahan yang sedang kita hadapin ini. Tapi kalau sinetron, jangan tanya sinetron atau acara musik gitu, enggak. Apalagi infotainment ya, aduh, enggak banget ya saya. Karena menurut saya enggak ada yang bermutu, tidak menambah pengetahuan gitu loh, tidak nambah pengetahuan. Ya, saya juga menerapkan aturan nonton TV di rumah itu kalau libur saja sama anak-anak saya. Kalau pas libur aja, itu aja. Kalau kartun juga saya pilih-pilih, kartun yang baik mana, enggak mana gitu. Karena kartun juga ada yang memang kartun itu untuk dewasa ya. Ya di YouTube biasanya saya di YouTube pun saya pilah-pilah Mbak Aisyah. Anak-anak saya nonton itu, oh ini boleh, ini nggak boleh, kayak gitu juga. Itu ya tadi tanggapan dari teman-teman.
seperti itu. Ada yang kalau Mbak Isa tadi sebaiknya tidur cepat. Kalau Mbak Lastri bilangnya ya jelas ngantuk. Baik, tadi ya tanggapan mengenai anak melihat televisi sampai larut malam, kemudian anak mengantuk saat menerima pelajaran, yang ketiga saat tes tidak dapat mengerjakan soal, kemudian yang keempat anak itu nilainya jelek tidak naik kelas. Jadi kalau tanggapan saya, seharusnya orang tuanya menerapkan peraturan terhadap anak tersebut. Yang kedua, ya anak tersebut harus bisa merubah pola belajarnya dan juga nonton TV. Seperti tadi, kalau nonton TV ya sore saja, waktu istirahat sore itu pulang sekolah, nah malamnya untuk belajar, kemudian dilanjutkan tidur. Seperti itu ya. Tadi mengenai menanggapi suatu peristiwa. Kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu mengomentari suatu persoalan. Ya, ini ya. Jadi berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kadang menimbulkan suatu persoalan atau masalah. Nah, persoalan-persoalan faktual yang ada di masyarakat jangan hanya dibiarkan saja, tetapi perlu dikomentari atau ditanggapi. Tadi kita sudah tanggapi ya. Nah, persoalan faktual dapat dialami sebagai kenyataan atau mengandung unsur-unsur kebenaran. Persoalan-persoalan faktual perlu dicarikan penyelesaiannya atau solusi yang tepat sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, tadi dalam menanggapi suatu masalah sudah, sekarang kita mencoba mengomentari suatu persoalan. Nah, di sini ada teks bacaan. Seperti biasa, saya minta teman-teman mendengarkan dengan seksama, dengan cermat ya. Nanti akan saya minta komentarnya gimana, lalu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan yang saya bacakan ya. Baik, saya akan bacakan. Waspada terhadap keamanan diri. Banyak peristiwa kejahatan terhadap anak yang membuat orang tua resah, terutama penculikan terhadap anak. Berdasarkan peristiwa tersebut, anak-anak harus waspada terhadap penculikan anak. Kasus penculikan anak itu bermacam-macam alasannya, seperti dendam, untuk dijual, atau minta tebusan. Untuk menghindarkan diri dari peristiwa penculikan, maka ada beberapa hal yang perlu kamu mengerti, yaitu 1. Waspada terhadap orang asing atau belum dikenal. Lalu, siapa yang dimaksud orang asing itu? Orang asing adalah orang di luar keluarga sedarah dengan ayah, ibu, kakak, adik, kakek, atau nenek. Apabila kamu berada di suatu tempat, ditawari bantuan tumpangan kendaraan, makanan, minuman, atau mengajak pergi jalan-jalan, maka kamu harus waspada. Apabila kamu di luar rumah mengalami kesulitan seperti tersesat, mintalah pertolongan kepada orang yang dapat kamu percaya, misalnya guru, kepala sekolah, polisi, atau satpam yang berpakaian seragam. Meskipun mereka orang asing, namun patut dipercayai. Nah, hati-hatilah menjaga diri. Yang kedua, belajar untuk berperilaku baik dengan orang lain. Kenali identitas diri seperti nama, usia, nama orang tua, alamat, dan nomor teleponmu. Usahakan hafal benar mengenai hal-hal tersebut. Bila di tempat umum, usahakan berani bertanya kepada orang yang berseragam.
seperti polisi atau satpam. Bila suatu ketika berpisah dengan orang tua, saudara, sahabat. Apabila menghadapi suatu bahaya, berusahalah minta pertolongan dengan cara berteriak agar orang lain dapat mengetahui dan bisa menolong. Yang ketiga, percaya diri, tidak penakut atau pemberani. Setiap anak harus ditanamkan rasa keberanian untuk bertindak saat mengalami suatu masalah yang membahayakan keamanan diri. Misalkan dengan cara berteriak. Kewaspadaan perlu dipelajari karena kewaspadaan adalah bentuk latihan menanamkan kepercayaan diri, bukan memupuk rasa ketakutan. Anak yang memiliki sifat penakut justru akan membahayakan diri sendiri karena tidak mampu mengenali perasaan apabila bertindak pada waktu membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, anak yang percaya diri adalah anak yang mampu mengekspresikan kepercayaannya dan memiliki rasa pengenalan terhadap bahaya dan mampu bertindak saat membutuhkan pertolongan. Waspadalah, waspadalah. Sumber UMI edisi 6 Oktober 2007 dengan perubahan seperlunya. Ya, itu tadi ya. Bacaan mengenai waspada terhadap keamanan diri. Gimana komentar teman-teman semua ini mengenai tadi teks bacaan yang sudah saya bacakan? Waspada terhadap keamanan diri. Coba tuliskan komentarnya gimana. Mengenai teks bacaan tadi yang sudah saya bacakan, bahwa dalam menghindarkan diri dari peristiwa penculikan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Tadi yang pertama, waspada terhadap orang asing. Yang kedua, belajar untuk berperilaku baik dengan orang lain. 3, percaya diri, tidak penakut atau pemberani. Coba komentar dari teman-teman gimana? Ini untuk anak. Yang dimaksud adalah untuk anak-anak. Kalau orang tua biasanya sudah lebih paham ya bagaimana untuk menghindarkan diri dari bahaya penculikan. Gimana komentarnya teman-teman ini? Komentarnya Mbak Isyah, mengajari anak pemberani. Boleh komentar yang lain gimana? Mbak Lastri, Mbak Elda. Ya, komentarnya macam-macam ini dari Mbak Lastri. Keluar rumah harus waspada, hati-hati, bagus untuk anak ya, boleh. Ya, bagus ya. Nah, komentarnya ini sangat bagus. Teks bacaan ini karena mengajarkan kita ya untuk lebih waspada ya, terutama untuk anak-anak agar lebih waspada sehingga terhindar dari peristiwa penculikan ya. Tadi komentarnya cukup variatif. Lalu seperti biasa kita latihan lagi. Saya beri waktu 10 menit ya, karena ini 10 soal. Ya, ini 10 soal.
ditolong jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Saya beri waktu 10 menit. Karena waktu menunjukkan pukul 7.54, jadi jam 8 lebih 4 kita bahas ya. Ya, 1 sampai 10. Jelas ya, 1 sampai 10 ya. Jadi semua ini dikerjakan. Jam 8:04 silahkan dikerjakan. Kita bahas. Selesai tidak selesai, kita bahas.
Ya, waktunya selesai, kita bahas sama-sama. Ya, sebentar, saya lihat dulu jawaban masing-masing ya. Baik, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa faktual. Jadi peristiwa faktual adalah peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawabannya Mbak Isa ini betul. Jawaban dari Mbak Helda, peristiwa faktual, peristiwa penting. Ya, bisa. Mbak Astri, penculikan. Ya, lebih tepatnya adalah peristiwa faktual adalah peristiwa sebenarnya atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang nomor 2, seandainya kamu ikut ibumu ke supermarket, kemudian kamu lepas dari pegangan ibumu, apa yang akan kamu lakukan? Mbak Lastri di sini menjawab minta pertolongan pada orang, satpam atau polisi, boleh. Lalu jawaban dari Mbak Aisyah, berdiri di tempat atau pergi ke informasi, boleh. Sedangkan jawab dari Mbak Elda, meminta bantuan, ya, betul. Jadi ke bagian informasi ya, atau minta tolong satpam. Lalu ketiga, mengapa kamu perlu waspada kepada orang asing atau orang yang belum dikenal? Jawaban dari Mbak Aisyah, jawaban dari Mbak Lastri, takut terjadi hal-hal lain. Lalu jawaban dari Mbak Aisyah sini, jawaban dari Mbak Eda, karena takut membahayakan, karena waspada takut orang jahat. Dengan jawaban dari Mbak Aisyah, agar tidak kena culik, ya, betul. Jadi mengapa kita perlu waspada kepada orang asing atau orang yang belum dikenal? Yaitu agar kita terhindar dari penculikan atau untuk menjaga keamanan diri. Lalu yang nomor 4, bila kamu melihat kedua temanmu berkelahi, apa yang kamu lakukan? Dan Mbak Aisyah memanggil orang tua dan memisahkan mereka, ya, bagus. Mbak Elda, sahabat Mbak Elda, memisahkan mereka, ya, betul. Dipisahkan dan didamaikan, jawaban Mbak Sia, semua betul ya jawabannya. Lalu nomor 5, jelaskan bagaimana seseorang dikatakan sebagai pemberani. Ya, seorang dikatakan pemberani apabila dia memupuk percaya diri, memupuk rasa percaya diri. Sri, ya, percaya diri, betul, bisa. Dan jawaban dari Mbak Helda, percaya diri, benar. Ya, benar, percaya diri. Ya, percaya diri. Jadi intinya dikatakan berarti adalah memupuk rasa percaya diri, kita percaya diri. Lalu jelaskan pula bagaimana seseorang dikatakan percaya diri. Seorang dikatakan percaya diri adalah jika dia mampu mengekspresikan kepercayaannya dan memiliki rasa pengenalan terhadap bahaya. Jadi mampu mengekspresikan kepercayaan dirinya gitu, dan memiliki rasa pengenalan terhadap bahaya dan mampu bertindak saat menolong.
Sini percaya bahwa dirinya bisa diandalkan. Ya boleh, jawaban dari Mbak Aisyah. Dari Mbak Hilda, percaya diri berkumpul. Kok percaya diri nih? Berarti berani melangkah dengan pikiran sendiri ya. Nah, nomor 7, pada waktu kamu mengikuti karya wisata, langkah apa yang kamu lakukan supaya tidak berpisah denganmu? Ini jawabannya bisa masing-masing ya. Yang pertama ya bergandengan sama teman ya. Yang kedua mengikuti instruksi dari guru. Jadi biar tidak terpisah dengan teman. Lalu nomor 8, seandainya kamu menemukan anak kecil yang terpisah dengan ibunya atau keluarganya, apa yang akan kamu lakukan? Kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya, kepada polisi misalnya. Kalau di jalan ya kita antarkan ke kantor polisi, biar nanti polisi tersebut yang mengantarnya ke rumah. Kalau di supermarket atau di mall dia hilangnya, bisa kita antar ke bagian informasi atau Pak Satpam. Lalu nomor 9, bagaimana sikapmu seandainya kamu dirayu oleh seorang yang belum kamu kenal dan akan mengantarmu pulang? Ini macam-macam ya, ada yang lapor polisi, ada yang menolak, ya ditolak, betul. Kalau Mbak Lastri kabur, kita tolak saja, tapi dengan cara baik-baik ya, sambil menghindar, karena takutnya kalau dipaksa ya, jadi kita nolaknya dengan halus sambil berjalan di tempat yang ramai. Karena kalau tidak mau, kalau orang tersebut sudah nekat ya, bisa saja tetap dipaksa kita diculik gitu. Jadi ditolak sambil menghindari atau kabur tadi juga boleh. Lalu 10, jelaskan langkah-langkah atau strategi apa supaya kamu jangan sampai menjadi korban penculikan. Ya, seperti pada teks bacaan tadi ya sudah dijelaskan ya. Langkah-langkahnya adalah seperti itu. Waspada terhadap orang asing ya, yang belum kita kenal. Jadi terus belajar untuk berperilaku baik dengan orang lain. Karena motif penculikan tadi kan macam-macam ya, bisa karena dendam gitu. Siapa tahu kita berperilaku tidak baik terhadap orang itu dendam. Lalu yang 3, percaya diri, tidak takut, pemberani. Bila kita sedang di luar, kita terlihat pede, tidak usah kelihatan takut atau bingung gitu. Ya, tadi ya mengenai dalam mengomentari suatu persoalan, terutama pada teks bacaan tadi, waspada terhadap keamanan diri. Tuh. Kemudian saya minta lagi komentar dari teman-teman, ini ada beberapa. Nah, ada berapa peristiwa ini? Coba yang tugas 6.2 nih, coba beri komentar. Nah, pada waktu rekreasi bersama ibu, yang A itu, ke kebun binatang Wonokromo di Surabaya, kamu terpisah dengan ibumu. Lalu yang kedua, tindak kejahatan penculikan anak sering terjadi. Motif penculikan karena ingin membalas dendam. Lalu yang C, teman sekelasmu ada anak yang suka berkelahi dan selalu ingin menang sendiri. Yang D, Arman seorang siswa kelas 5, dia rajin belajar, setiap ulangannya selalu baik, ia selalu mendapat peringkat 1 mulai dari kelas 1. Pada saat ulangan, Arman tidak pernah mau memberikan pertolongan atau memberikan jawaban kepada temannya. Satu-satu ya, coba untuk Mbak Lasri saya minta yang A, komentar yang A, pada waktu berekreasi bersama ibu ke kebun binatang Wonokromo. Lalu yang Mbak Hilda, komentari yang B, tindak kejahatan penculikan anak sering terjadi. Nah itu. Kemudian Mbak Aisyah, tolong komentari yang C, teman sekelasmu ada anak yang suka berkelahi dan selalu ingin menang sendiri. Nanti saya akan komentari yang D ya. Jadi Mbak Lasri yang A, Mbak Hilda yang B, Mbak Aisyah yang C. Coba dikomentarin
peristiwa-peristiwa itu coba dikomentari. Tolong tuliskan yuk. Tolong yang Mbak Lastri komentari yang A, Mbak Hilda yang B, Mbak Aisyah yang C. Coba tuliskan komentar teman-teman. Yuk silahkan dituliskan komentarnya. Mbak Lastri, gimana komentarnya? Ya, ini tadi komentarnya ya. Yang pertama sudah dituliskan semua nih. Pada waktu rekreasi bersama ibu ke kebun binatang Wonokromo di Surabaya, kamu terpisah dengan ibumu. Ini komentar dari Mbak Lastri. Kurang waspada ibu menggandeng si anaknya tadi. Ya, bisa jadi ya Mbak Lastri ya, ibunya kurang waspada dalam menggandeng anaknya. Bisa juga anaknya mungkin terlalu asik ya, jadi tidak memperhatikan ibunya. Bisa jadi ibunya yang kurang waspada atau anaknya yang tidak memperhatikan ibunya. Lalu yang tindak kejahatan penculikan anak sering terjadi. Motif penculikan karena ingin balas dendam. Dari Mbak Elda. Ini susah banget naiknya. Cari tempat informasi dan minta bantuan. Komentar dari Mbak Elda, cari tempat informasi dan minta bantuan. Jadi lebih tepatnya kalau untuk komentar yang nomor B itu, kita harus berperilaku baik, karena di situ penculikan anak terjadi motifnya karena ingin membalas dendam. Biasanya kan dari faktor orang tuanya ya, mungkin dia balas dendam sama orang tuanya gitu, karena sakit hati dengan orang tuanya, jadi balas dendamnya dengan menculik anaknya, mungkin seperti itu. Oleh karena itu dalam berperilaku hidup bersosial kita harus bertingkah laku yang baik, sebaiknya gitu, agar terhindar dari penculikan dengan motif balas dendam, seperti itu. Oh, Mbak Elda yang B. Saya minta yang B tadi ya, bukan yang A. Kalau untuk yang A ya boleh, pada saat terpisah boleh, kita boleh minta atau jalan ke informasi, tapi yang kita minta di sini adalah komentari. Seorang anak bisa terpisah dengan ibunya itu mungkin karena ibunya kurang, ya seperti tadi Mbak Lastri bilang, kurang waspada. Matanya yang ngantuk ya. Ya, tidak apa-apa. Lalu yang C, teman sekelasmu ada anak yang suka berkelahi dan selalu ingin menang sendiri. Kalau Mbak Aisyah mengomentari dirayu ya, diajak berteman terus dirayu untuk tidak berkelahi. Ya, betul. Kita harus mendekatinya ya, didekati, diajak berteman, dinasihati. Ya, sedikit demi sedikit biar tidak
berkelahi dan ingin menang sendiri. Oh ya, sering kejadian di kelas. Sekarang anak SD gitu ya Mbak Aisyah ya. Saya lihat, saya juga pernah beberapa kali lihat di video, suka ini ya, anak SD juga suka udah berantem ya, teman-temannya dipukulin kayak gitu ya. Kalau di tempat Mbak Aisyah gimana? Sesama perempuan juga gitu ada yang berkelahi kayak gitu tidak? Karena saya pernah lihat beberapa kali video itu anak perempuan juga dipukulin ya sama laki-laki padahal masih SD. Iya, aduh ngeri ya. Oh iya, Aisyah juga dipukulin juga ya sama temennya. Ngeri ya, berarti sekarang ya harus. Terus Aisyah laporan tidak dengan gurunya kalau seperti itu? Gurunya menindaklanjutin nggak Mbak Aisyah? Padahal masih SD ya, ngeri kayak gitu. Katanya Mbak Aisyah kan dulu juga pernah dipukul sama temennya, ya. Kalau waktu di SD dulu Mbak Aisyah pernah dipukulin sama temennya. Nah, lapor tidak ke gurunya? Sama gurunya di nasihati atau tidak gitu? Tidak. Tapi temennya itu sering memukul ya? Mbak Aisyah saja yang dipukul atau teman-teman yang lain juga dipukulin Mbak Aisyah? Ngeri ya anak SD sekarang. Oh, sama gurunya didiemin aja ya? Kayak gitu berarti harus dilawan ya, biar dia nggak semena-mena. Ya kita lanjut ya. Tadi komentar untuk yang C ini panjang sekali ya. Teman sekelas semua ada anak yang suka berkelahi dan selalu ingin menang sendiri. Ya memang harus didekati, diajak berteman, dinasihati memang, tapi tidak bisa secara instan ya, nggak bisa cepet kayak gitu, harus pelan-pelan, harus terus-terusan dibilangi, karena memang kalau sudah sukanya berkelahi, ingin menang sendiri itu memang susah. Saya coba akan komentari yang D ya. Arman seorang siswa kelas 5, dia rajin belajar, setiap ulangan nilainya selalu baik, ia selalu mendapat peringkat 1 mulai dari kelas 1. Pada saat ulangan, Arman tidak pernah mau memberikan pertolongan atau memberikan jawaban kepada temannya. Bagus ya, ini Arman yang harus dicontoh. Nah, jadi kita sebagai seorang siswa itu harus nyontoh Arman. Nah, dan dia tidak pernah mau memberikan pertolongan atau memberikan jawaban pada temannya, itu bagus. Tapi kalau teman-temannya pasti nggak suka, wah dimintain jawaban pelit gitu ya, biasanya ditanyanya jawaban pelit. Tapi bagus, itu maksud Arman, biar teman-temannya itu mandiri dan mau belajar. Tuh. Maksudnya itu bukan karena dia pelit atau merasa pintar. Itu yang harus dicontoh. Kalau temennya tanya, kita kasih jawaban, kita kasih tahu, dia akan terus mengandalkan kita dan gak akan belajar. Jadi bagus ini, Arman harus dicontoh. Ya, itu tadi mengenai teks bacaan waspada terhadap keamanan diri. Kita kalau diajarin, minta diajarin boleh, tapi di sini kan tulisannya, ini Mbak Aisyah, di sini kan tulisannya pada saat ulangan Arman tidak pernah mau memberikan pertolongan atau memberikan jawaban kepada temennya. Nah, maksudnya temennya ini ada yang minta jawaban kalau ulangan. Kalau mungkin pada saat pelajaran minta diajarin, ya harus diajarin. Kalau ada temen yang belum bisa, kita bantu teman kita yang belum bisa.
Tapi jangan memberi jawaban, karena nanti teman kita akan coba mengandalkan kita terus gitu. Dan biasanya kalau yang tukang nyontek itu biasanya nilainya malah bagus ya. Soalnya dia tanya sini, tanya sana, dan kebetulan yang ditanya jawabannya betul semua, jadi malah nilainya biasanya lebih bagus. Kasus yang sering saya temui gitu biasanya. Jadi dia ketagihan dan mengandalkan teman-temannya. Makanya sebagai seorang teman ya harus kayak Arman, jangan mau kasih tahu jawabannya gitu. Itu ya Mbak Aisyah ya. Ya, untuk bab 6 ini sudah selesai ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita tadi memberi tanggapan, tadi sudah di subbab yang pertama menanggapi peristiwa, lalu yang kedua mengomentari persoalan aktual. Setelah yang tadi sudah di subbab yang kedua mengomentari suatu persoalan. Kita lanjut ya ke bab yang berikutnya, yaitu bab 7. Kita lanjut ke bab 7. Ya, ini dia bab 7, berita. Ya, materi yang akan kita baca adalah berita. Jadi tujuan dari pembelajaran ini diharapkan teman-teman bisa menemukan informasi secara tepat dari berbagai teks khusus. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tokoh drama dengan lafal, informasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, ini peta konsepnya. Dalam materi berita ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, membandingkan dua teks informasi. Yang kedua, unsur pembangun karya sastra atau cerita. Nah, unsur pembangun karya sastra atau cerita ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Ya, itu. Nah, ini dia. Kita masuk pada subbab yang pertama, membandingkan dua teks informasi ya. Jadi pada abad sekarang ini informasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ya. Kehidupan kita ini sangat tergantung pada informasi. Nah, dunia ini tanpa informasi sepertinya lumpuh. Jadi seseorang tidak tahu suatu informasi akan tertinggal berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang dalam mendapatkan informasi ini sudah semakin mudah, baik nasional maupun internasional. Informasi bisa kita dapatkan dari televisi, radio, surat kabar, majalah maupun internet. Nah, media massa ini menyajikan berita-berita yang layak kita terima, berisi hal-hal penting. Bisa dilihat di sini ya. Nah, pentingnya suatu informasi dalam teks berita yang dibaca dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, keaktualan berita yang disampaikan dan keakuratan isi berita. Lalu yang kedua, isi berita biasanya menyampaikan informasi tertentu. Nah, jadi pentingnya suatu informasi dalam teks berita yang dibaca dapat dilihat dari dua segi, seperti yang saya bacakan tadi. Nah, dalam membaca sebuah berita kita harus mampu menemukan masalah utama. Jadi cara menemukan masalah utama dalam teks berita dapat ditentukan dengan panduan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu ya, bisa jelas ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini ada teks bacaan. Saya akan coba bacakan lagi.
saya akan coba bacakan seperti biasa. Jadi di sini nanti teman-teman harus membandingkan dua teks informasi ya, seperti subbab yang pertama ini membandingkan dua teks informasi. Jadi sini ada dua teks informasi. Saya akan bacakan nanti seperti biasa, teman-teman mendengarkan dengan cermat dan seksama. Karena pasti nanti juga akan ada latihan. Yang pertama, gardu listrik meledak, 4 luka. Jakarta, bagian selatan bagian sel yang berada dalam gardu induk Setiabudi 20 kV, Jakarta Selatan, tepatnya di Gang Haji Dul, Jalan Karet Pedurenan, pukul 12.26 kemarin meledak dan terbakar. Akibatnya 4 orang mengalami luka berat. Sebuah warung hancur, sebuah sepeda motor terbakar. General Manager Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Mulyo Aji mengatakan, akibat terbakarnya GI, alat pengaman otomatis segera membuka transmisi 150 kV jalur Cawang Setiabudi, sehingga pasokan listrik ke wilayah Setiabudi dan Dukuh Atas terputus. Akibatnya pelanggan listrik dengan beban 64 MW mengalami pemadaman, katanya. Wilayah pemadaman antara lain sebagian Menteng, Setiabudi, Tebet, Sudirman, dan Tamrin. Menurut dia, sebagian pelanggan yang mengalami akan segera dialihkan ke GI lain yang tidak ikut terganggu. Ia menambahkan penyebab kejadian masih dalam pemeriksaan baik dari aparat kepolisian maupun teknisi PLN. Namun, diduga karena ada hubungan listrik arus pendek. Kami mohon maaf atas kejadian ini, katanya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, akibat kejadian tersebut, sebanyak 4 orang mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Biaya ditanggung. 4 orang yang terluka, yakni Darono 20, Asroli 30 tahun, Romli 45 tahun, dan Lambang 27 tahun. Asroli dan Darono menderita luka lecet yang cukup serius. Saat ini mereka ditangani langsung petugas UGD RSCM. Tubuh Asroli nyaris 100% menderita luka bakar. Seluruh tubuh Asroli melepuh, wajahnya nyaris tak dikenal, dan rambut hangus. Bajunya menempel ketat ke tubuhnya yang menghitam. Sedangkan Darono mengalami luka bakar 60%. PLN siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban ledakan gardu Setiabudi itu. Kalau yang bersangkutan memang terluka akibat ledakan gardu PLN, kami akan tanggung jawab pengobatan sepenuhnya, kata Mulyo Aji. Sebanyak 11 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang dipicu dari ledakan tersebut. Kawasan tersebut diberi garis polisi warna kuning. Tujuannya agar ratusan warga yang menonton tidak merangsek masuk, karena dikhawatirkan ledakan masih terjadi lagi. Pukul 22, sebagian besar daerah di kawasan Kuningan, Menteng, dan Sudirman masih gelap gulita. Namun, warga di wilayah Menteng Atas, Pancoran, Kasablanka, dan Tebet sudah dapat menikmati aliran listrik. Sumber Suara Merdeka, Senin 25 Juni 2007. Itu tadi teks bacaan yang pertama, ini teks bacaan yang kedua. Sejumlah orang luka-luka, gardu listrik Setiabudi meledak. Jakarta, ledakan keras mirip ledakan bom mengguncang kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ledakannya berasal dari bagian sel gardu induk
atau GI Setiabudi 2 Cafe 2 kV Jakarta Selatan. Minggu 26 Juni sekitar pukul 12.26 waktu Indonesia Barat menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Gardu listrik yang meledak tersebut tepatnya berada di Gang Haji Dul Jalan Karet Pedurinan, Jakarta Selatan. Menurut sejumlah saksi mata, gardu meledak sangat keras, mirip ledakan bom, sehingga membuat kaget warga sekitar. Akibat ledakan tersebut dilaporkan sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan sebuah warung Tegal hancur lebur dan kaca warung berantakan. Bahkan ledakan itu memicu api dan menghanguskan 1 motor Shogun B6922RU dan 1 gerobak buah-buahan. General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Mulyaji mengatakan akibat terbakarnya GI tersebut, alat pengaman otomatis segera membuka transmisi 150 kV jalur Cawang Setiabudi, sehingga pasokan listrik ke wilayah Setiabudi dan Duku Atas terputus. Akibatnya, pelanggan listrik dengan beban 64 MW mengalami pemadaman, kata Mulyaji. Wilayah pemadaman antara lain sebagian Menteng, Setiabudi, Tebet, Sudirman, dan Tamrin. Sebagian pelanggan yang mengalami pemadaman akan segera dialihkan ke GI lain yang tidak ikut terganggu. Mulya menambahkan, penyebab kejadian masih dalam pemeriksaan baik oleh aparat kepolisian maupun teknisi PLN, namun diduga karena ada hubungan singkat. Nah, itu tadi 2 teks bacaan ya. Kalau menurut teman-teman, beritanya sama tidak ini? Dari 2 teks bacaan di atas. Sama tidak? Dari 2 teks bacaan di atas tadi itu. Isi beritanya sama tidak? Sama tidak? Ini yang saya tanyakan bacaan teks, bukan PR. Nanti PR-nya nanti. Kalau ada PR nanti akan saya beritahu ya Mbak Hilda ya. Ini saya tanya, dari 2 bacaan teks di atas isinya sama tidak? Sama tidak? Gimana? Kalau menurut Mbak Aisyah bisa jadi. Gimana kalau menurut Mbak Hilda? Kalau menurut Mbak Lastri juga gimana? 2 bacaan tadi. Yang pertama tadi kan dari ini, yang kedua sumbernya dari Kedaulatan Rakyat. Tadi yang pertama dari Suara Merdeka. Nah, dari 2 teks bacaan ini isinya sama tidak? Kalau menurut Mbak Isa sama. Sama tidak? Gimana? Gimana Mbak? Kalau menurut Mbak Lastri, Mbak Elda gimana? Ini yang jawab hanya Mbak Aisyah ya. Dari 2 bacaan di atas ya isinya sama ya, intinya tentang kebakaran gardu listrik. Tapi kalau menurut teman-teman lebih akurat mana beritanya? Lebih akurat mana, yang Kedaulatan Rakyat kah ataukah yang Suara Merdeka? Jadi kalau kita baca lebih akurat yang mana? Yang kedua. Kalau menurut Mbak Ida yang kedua. Kalau menurut Mbak Aisyah, Mbak Lastri, dari 2 teks bacaan di atas itu, yang satu sumbernya Suara Merdeka, yang satu sumbernya Kedaulatan Rakyat. Lebih akurat yang mana? Suara Merdeka kalau menurut Mbak Aisyah.
Ini Mbak Lastri kemana ini? Kok tumben tidak ada tanggapan ini? Jadi dua-duanya ini sebetulnya sama-sama akurat ya. Cuma kalau apa namanya, Suara Merdeka ini dia menjelaskannya sampai dengan korban. Di sini bisa terlihat ya, di sini. Ntar saya naikkan. Ya, di sini biaya ditanggung. Nah, di sini 4 korban yang tadi terkena itu juga dijelaskan. Dia lebih lengkap. Tapi kalau untuk masalah mengenai ledakan gardu tadi, kedaulatan rakyat ini lebih akurat. Dia dijelaskan, ya, dijelaskan ada 4 orang, terus dia yang terkena itu warung, dijelaskan sampai dengan pada motornya apa, ada plat nomornya dimasukkan, ya, detail dia. Tapi intinya sama tadi ya. Jadi dua informasi yang sama dengan dua informasi yang sama dari dua surat kabar yang berbeda, intinya sama tapi dalam memberikan beritanya berbeda ya. Yang satu lengkap sampai dengan pada korbannya, yang satu hanya mengenai tentang ledakan tadi. Nah, itu tadi ya, membaca dua teks informasi. Jadi kita cari informasi yang seperti apa. Baik, karena waktu kita sudah habis, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia kita cukupkan dulu sampai sini. Tapi sebelum saya tutup, seperti biasa saya akan rangkum sebentar apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita mempelajari tentang bab 6 ya, yaitu peristiwa. Di situ kita mempelajari yang pertama menanggapi peristiwa ya. Dalam menanggapi peristiwa itu kita harus memahami cerita yang kita dengar tadi ya, terus memberikan tanggapan dengan disertai alasan yang logis. Dalam menanggapi peristiwa tadi diharapkan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang didengar. Lalu yang kedua tadi, mengomentari persoalan faktual. Nah, dalam mengomentari persoalan faktual, kita menentukan persoalan yang terjadi, kemudian memberikan komentar ya terhadap persoalan yang terjadi dengan alasan yang logis, lalu memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ini tadi kita pelajari adalah membaca dua teks bacaan. Membaca dua teks informasi ya. Di informasi yang sama dari dua teks bacaan. Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya minggu depan insyaallah hari Senin. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatian teman-temannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat istirahat ya. Katanya ngantuk. Habis ini mari kita tidur bersama, tapi di rumah masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.